Ingat pesan Ibu. Tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat Untuk memutus mata rantai COVID-19. hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen. Agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMKN 1 Trenggalek beserta tim LH SMKN 1 Trenggalek. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Trenggalek bersama rekan-rekan tim Adiwiyata SMP Negeri 1 Trenggalek. Mengawali acara sosialisasi Adiwiyata di Sekolah Imbas dan MOU serta komitmen bersama untuk beradiwiyata di SMP Negeri 1 Trenggalek oleh tim LH SMK Negeri 1 Trenggalek. Marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan sehingga bisa menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan Kepala SMP Negeri 1 Trenggalek yang terhormat Bapak Muhammad Amir Mahmud SPD MPD, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Trenggalek beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu tim Adiwiyata SMP 1 Trenggalek, dan hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan penuh dengan barokah, penuh dengan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, utamanya rahmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang luar biasa menurut kami. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa membawa hal positif terutama bagi sekolah kami, yang mana insya Allah kami tahun depan akan mengikuti jejak SMK Negeri 1 Trenggalek. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini nanti kita selalu ditambah rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tidak lupa selalu kita aturkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan permohonan maaf kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Trenggalek dan tim. Barangkali kami ketika menyambut panjenengan suguh aruh kupuhnya kurang. Sekali lagi kami mohon maaf, dan sekali lagi mudah-mudahan teman-teman tim Adiwiyata juga betul-betul akan mencermati apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan tim, yang mana sekolah kami ini diimbasi. Diimbasi itu ideal dengan diberi, Bapak Ibu. Kami akan menerima dan terutama ilmu-ilmu yang panjenengan miliki, sehingga kami nanti ke depan tim Adiwiyata SMP Negeri 1 Trenggalek betul-betul bisa seperti SMK Negeri 1 Trenggalek, bisa mencapai Adiwiyata nasional dan mandiri. Kami berharap pada kesempatan hari ini MUU yang panjenengan bangun betul-betul sangat bermanfaat bagi kami dan panjenengan semuanya. Kemudian harapan ke depan kami terutama dari SMP 1 Trenggalek berharap untuk tahun depan betul-betul kami bisa lancar untuk mencapai sekolah Adiwiyata nasional, sehingga apa yang kami peroleh dari panjenengan nanti kita persiapkan betul. Dan alhamdulillah teman-teman luar biasa, Bu. Ini tim kami mulai sekarang sudah bekerja luar biasa mempersiapkan hal itu, terutama dari segi fisik. Ketika ada kesempatan teman-teman memanfaatkan itu, sehingga kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman tim yang didukung oleh semua stakeholder yang ada di SMP Negeri 1 Trenggalek. Sekali lagi pada pertemuan kali ini kami ucapkan selamat datang di SMP 1 Trenggalek, yang kalau dibanding SMK Negeri 1 Trenggalek tidak ada apa-apanya. Tetapi kami berharap kami nanti bisa menjadi apa-apa setelah MUU dengan panjenengan. Ini harapan kami, sehingga tim panjenengan betul-betul monggo diketok tularkan ilmu panjenengan. Kami mengakui kami memang setingkat di bawah panjenengan, terutama hal pengalaman Adiwiyata, sehingga kami berharap teman-teman juga tidak malu-malu kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya dari teman-teman SMK Negeri 1 Trenggalek. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi amal hasanah panjenengan dan tim, dan ke depan Trenggalek menjadi Adiwiyata yang luar biasa. Ini harapan kami, dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Trenggalek. Selanjutnya sambutan dari Kepala SMKN 1 Trenggalek, yang terhormat Ibu Suharyati SPD MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ulangi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumi. Salam bumi pasti lestari Bapak Ibu. Enggak apa-apa ini. Kenal sudah sampai di hanya lupa saja karena lama tidak dipakai nggih Bapak Ibu, kena pandemi nggih. Biar semangat nggih berarti nggih. Baik Bapak Ibu. Salam bumi. Itu aja Bapak Ibu, nanti kalau panjang-panjang saya juga gak lupa. Salam bumi pasti lestari, adiwiyata biasa, adiwiyata mandiri pasti bisa. Biasanya terus tambah slogan kami, SMK Negeri 1 Trenggalek hebat luar biasa. Itu biasanya kalau untuk kami Bapak Ibu nggih. Baik, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Trenggalek bersama tim Adiwiyata, yang saya banggakan Bapak Ibu tim Adiwiyata SMK Negeri 1 Trenggalek. Marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi di mana karena hanya atas limpahan rahmatnya di hari yang indah dan penuh barokah yang kita katakan hari ini adalah Jumat berkah dan Jumat barokah ini, kita bisa hadir tim Adiwiyata SMK Negeri 1 Trenggalek bersama-sama tim Adiwiyata di SMP Negeri 1 Trenggalek ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama kami sampaikan kulon nuwun Bapak. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas berkenannya kami dari tim Adiwiyata SMK Negeri 1 Trenggalek untuk melaksanakan salah satu kegiatan bersama. Dan kegiatan ini adalah merupakan kegiatan tindak lanjut dari beberapa waktu lalu yang sudah kita hadiri, yaitu saya dan juga Pak Amir mungkin sudah hadir pada saat itu di LH Kabupaten Trenggalek terkait dengan sekolah imbas atau sekolah binaan. Sakjane ngeri Bu kalau saya bilang sekolah imbas atau sekolah binaan. Saya itu loh dengan panjenengan itu tidak ada bedanya. Bahkan mungkin ada sesuatu yang di sini itu lebih dibandingkan apa yang ada di kami. Tetapi kami mengikuti ketentuan yang memang harus seperti itu Bapak Ibu. Untuk itu mohon maaf. Bukan berarti kami lebih dari panjenengan, tidak nggih Bapak Ibu. Hanya kebetulan saja kami lebih duluan setingkat seperti yang diaturkan Pak Amir tadi dari panjenengan. Panjenengan termasuk lancar untuk ke provinsinya, semoga nanti ke nasionalnya juga lancar. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan itu Bapak Ibu, kami harus melaksanakan kegiatan pengimbasan terkait dengan persiapan kami sebagai calon sekolah adiwiyata mandiri yang insya Allah itu akan kami lakukan 2 tahun lagi sebetulnya, tapi kami sudah harus mulai bergerak mulai dari sekarang. Jadi dari adiwiyata nasional untuk mandiri itu waktunya 2 tahun Bapak. Berbeda dengan kalau dari provinsi ke nasional itu bisa lanjut asalkan situasi dan kondisi juga memungkinkan. Karena yang lalu kami dari provinsi ke nasional itu juga pas ada kendala, tidak ada penganugerahan adiwiyata sudah 1 tahun sehingga kami juga agak tertunda, sehingga terus kemudian ada juga perubahan makro Excel, berjuang lagi. Jadi teman-teman ini dari SMK 1 Trenggalek ini mulai dari kegiatan adiwiyata yang dalam bentuk manual waktu itu ya, yang pertama itu masih manual untuk yang adiwiyata kabupaten dan provinsi, dulu itu masih dalam bentuk manual. Bapak Ibu saya ulangi terkait dengan pengimbasan ataupun apa istilahnya sekolah binaan, itu tim adiwiyata kami mungkin sudah komunikasi dengan tim adiwiyata yang ada di SMP Negeri 1 Trenggalek ini, sehingga kami memilih panjenengan. Bukan berarti kami itu ingin apa ya, sekali lagi bukan berarti kami itu tahu segalanya terkait adiwiyata. Tidak Bapak Ibu, monggo kita nanti juga bareng-bareng ya, sharing bersama, sharing baik ya, sharing praktek baik bersama antara SMK Negeri 1 Trenggalek dengan SMP Negeri 1 Trenggalek. Dalam kegiatan itu, dalam kegiatan pengimbasan seperti halnya pengarahan dari DLH Kabupaten, maka ada beberapa hal yang harus kita lalui. Yang pertama ya seperti ini, hadir di sini dari tim. Ya, bisa juga ke SMK 1 Trenggalek. Insya Allah nanti suatu saat
kami juga mengundang panjenengan untuk hadir di SMK Negeri 1 Trenggalek. Hadir secara resmi, kalau hadir biasa paling lewat gitu aja ya. Di sini tuh banyak teman-teman saya. Tadi saya di sini juga reunian, sebetulnya reunian. Beberapa tahun lalu saya reunian juga di sini di SMP 1. Saya lihat kelas saya terakhir kelas 3 itu di ujung sana. Itu kelas saya. Pak Pri ini kebetulan juga alumni sini juga yang lalu. Oh iya Bapak Ibu, lupa saya. Saya datang ke sini bersama dengan tim Adiwiyata dan juga saya membawa staf atau salah satu waka. Dari hasil kesepakatan kami bahwa dalam sekolah Imbas wajib ada pendampingan satu waka yang mengikuti. Kebetulan hari ini yang bisa adalah waka kesiswaan Pak Prianto yang rikmone kayak apa itu? Kembang jambu Adara Jasa itu ya. Luar biasa itu. Itu masih timur Pak, rambut rikmone ae sing putih itu. Masih muda jiwanya itu. Sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, dan Bu Dani ini adalah sebagai ketua Adiwiyata Kabupaten Trenggalek dan SMK 1 Trenggalek, dan teman yang lainnya yang bisa hadir di sini adalah Pak Isnari, itu adalah luar biasa yang bagian lingkungan di SMK Negeri 1 Trenggalek itu kalau mau memetik buah jambu atau motong pohon, iya laporan itu nanti dicari kalau gitu. Mau mancing ikan itu juga harus laporan ke Pak Isnari nanti. Kalau oke siap, teman-teman sudah bisa itu ya. Kemudian ada juga ini yang di depan itu Pak Yoga, ini adalah guru produktif teknik instalasi tenaga listrik yang saya di teknik otomasi industri ya. Kemudian Bu Vila sebelahnya Bu Dani ini adalah guru agama, guru agama Islam ya. Beliau ini di bagiannya apa nanti Bu Dani ini masing-masing punya bagian masing-masing. Kemudian di sini ada juga Pak Iqbal, itu juga guru agama Islam, kebetulan masih muda-muda kami. Iya, dan masih ada beberapa tim kami yang tidak bisa hadir dikarenakan hari ini adalah pelaksanaan kegiatan ujian praktek sudah Pak di SMK Negeri 1 Trenggalek dan juga persiapan ujian satuan pendidikan yang nanti akan kita laksanakan di hari Selasa, sehingga mohon maaf hanya tim kami beberapa ini yang bisa hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan bersama-sama dengan SMP Negeri 1 Trenggalek ini. Saya lanjutkan Bapak Ibu terkait dengan hal yang disampaikan di LH Kabupaten yang lalu. Selain kita melaksanakan pertemuan seperti ini, maka kami juga harus melaksanakan MOU. Kegiatan, seluruh kegiatan itu diawali dengan MOU atau kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama apa saja yang kita sepakati, yaitu bukan, tapi kita harapkan seperti apa dawuhipun Pak Amir tadi, bukan hanya sekedar seremonial saja, tetapi itu akan kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu, saling menguntungkan antara kedua belah pihak, antara pihak satu dan pihak yang kedua. Seterusnya Bapak Ibu, supaya nanti dokumen kita itu bagus dan banyak untuk inovasi kita bersama. Karena saya yakin kalau di Panjenengan ini lingkungannya sudah luar biasa, tinggal kita memoles inovasi-inovasinya. Luar biasa itu kadang-kadang juga ada baik ada tidaknya, karena sumber luar biasanya itu dilihat seperti apa, biasanya seperti itu. Adiwiyata itu senang dengan barang-barang yang bekas, limbah, biasanya sukanya yang itu. Nah, sehingga kami juga tindak lanjuti dengan komitmen bersama. Mungkin ini yang biasa kita lakukan kalau kita melaksanakan kegiatan bersama-sama untuk kegiatan-kegiatan jenis bantuan dengan Direktorat PSMK. Kami biasanya ada komitmen bersama seluruh warga sekolah, termasuk Adiwiyata kemarin di sekolah di SMK Negeri 1 Trenggalek atau kegiatan apapun, kita awali dengan komitmen bersama supaya ada kepedulian dari teman-teman yang lain di seluruh lini sekolah tanpa terkecuali. Semuanya, mulai dari kepala sekolah sampai dengan caraka sampai siswa, itu tidak ada bedanya, semuanya mempunyai kepentingan secara bersama yang kita sebut dengan komitmen. Kita buat komitmen bersama. Nah, ini nanti juga akan ada komitmen bersama. Nyuwun sewu Pak, kok teleponku kok terus-terusan. Pangapunten. Halo nggih. Pak Muda. Waalaikumsalam. Ngapunten iki di SMP 1. Nggih, mangke tak telepon balik ya.
saya masih sambutan. Ngapunten. Pak Mit, halo. Pangapunten Bapak Ibu, Bapak Ketua MKKS SMK, mungkin ada kegiatan yang mendesak biasanya kalau menelpon saya. Terkait dengan hal itu Bapak Ibu, maka hari ini kami hadir di SMP Negeri 1 Trenggalek ini. Kalau dikatakan imbas, saya aturkan tadi kok ngeri ya kalau imbas itu ya. Koyok-koyok oh kita ini lebih ini. Saya wanti-wanti dengan tim saya. Bapak Ibu, panjenengan tindak ke SMP 1 bukan berarti panjenengan lebih di atas segala-galanya loh. Di sana itu sudah luar biasa. Di sekolah manapun sudah luar biasa. Banyak nanti mungkin yang bisa panjenengan petik dari SMP 1 ini yang untuk juga kita gunakan di sekolah atau di SMK 1 Trenggalek, sehingga baliknya ada, imbal baliknya ada. Bapak Ibu, saya kalau sebagai sekolah imbas tentunya panjenengan juga harus preso dulu. SMK Negeri 1 itu seperti apa? Yang mengimbaskan ke panjenengan itu seperti apa, harus kenal dulu ya Bapak Ibu ya. Tak kenal maka tak sayang nanti panjenengan dengan kami. Tak kenal maka tak sayang, tapi ya saya akan menyampaikan sekelumit saja terkait dengan adiwiyata saja ya. Terkait dengan adiwiyata di SMK Negeri 1 Trenggalek, dan ini adalah adiwiyata kami yang pada saat menuju ke nasional kemarin ya. Untuk adiwiyata Bapak Ibu yang dipresani itu bukan hanya fisik. Kalau fisik saya yakin sudah banyak sekolah-sekolah yang fisiknya luar biasa. Termasuk SMP 1 ini sudah luar biasa. Tetapi di luar itu, karena panjang sudah ke provinsi tentunya sudah preso ceritanya. Ada hal-hal lain yang memang harus selalu didokumenkan sebagai nanti akan disimpan di dalam makro Excel sebagai persyaratan secara non fisiknya dengan tim adiwiyatanya. Nah, untuk SMK Negeri 1 Trenggalek Bapak Ibu, SMK Negeri 1 Trenggalek itu adiwiyata kabupatennya manual, semuanya foto dicetak, terus dokumennya bentuknya juga sudah luar biasa, dicocokkan dengan apa fisik yang ada karena saat itu belum ada pandemi. Sama ke provinsi juga demikian, manual, seluruh mungkin satu ruangan ini ya, satu ruangan ini penuh dengan berkas-berkas dari kurikulum dan yang lain-lain dari beberapa poin itu yang diperiksa oleh tim adiwiyata provinsi dan kemudian disesuaikan dengan lapangan. Yang ke nasional tidak demikian Bapak Ibu kami. Mungkin sama dengan panjenengan yang ke provinsi saat itu. Dalam bentuknya sudah dalam bentuk file, kita tidak mengirimkan ke sana dalam bentuk hard copy, tetapi juga kita tidak dikunjungi. Kita tidak dikunjungi Bapak Ibu ya, kita tidak dikunjungi. Infonya akan hadir kalau ya untuk yang nasional, tapi ternyata juga tidak ada visitasi Bapak Ibu, tidak ada visitasi. Kalau pada saat lomba perpustakaan nasional dulu tidak jadi divisitasi, tetapi kami ada video call, video conference, dan itu keliling ke seluruh lokasi dengan menggunakan video. Jadi dipresani secara langsung, tapi untuk yang adiwiyata ini tidak demikian, sehingga sudah percaya dengan makro Excel yang sudah kita kirimkan sama dengan panjenengan pada saat ke provinsi, insya Allah itu. Namun demikian ada beberapa hal yang harus dibedakan di dalam pelaksanaannya, utamanya di sini adalah inovasinya. Fisik oke. Terus kemudian makro Excel tentunya dari fisik ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah inovasi. Inovasi-inovasi yang lama kita tidak tayangkan di sini Bapak Ibu untuk inovasi yang lama, karena inovasi yang lama itu ya sudah kita pakai ya, sehingga nanti inovasinya jenis apa pada saat ke provinsi itu panjenengan nanti bisa ke tim kami. Pada saat ke nasional tadi, pada saat ke nasional kami ada beberapa inovasi, yaitu ada 5 inovasi ya. Ada 5 inovasi, yang pertama adalah biopori. Tadi saya lihat di depan juga sudah ada bioporinya. Hanya kami kalau biopori, kita membuat biopori itu SMK 1 Trenggalek memiliki luas 2,5 hektar. Terus ada lahan yang sudah tertutup bangunan Bapak Ibu. Lahan yang tertutup bangunan inti harus diganti dengan resapan dari biopori itu.
Kalau lahan terbuka tidak ada masalah, tapi yang penting tidak dicor ya, paving masih boleh, daun lebih bagus lagi dalam bentuk rumput atau tanaman. Tapi kalau kita sudah orang modern, kalau anak-anak ini upacara, anak parkir saja menggunakan tanah juga sekarang sudah jingkat-jingkat tidak mau, sehingga banyak lokasi kami yang kita gunakan dengan paving, baik itu paving blok yang ramah lingkungan ataupun paving yang memang tertutup tapi masih tetap ada resapan. Sekitar 1,5 hektar mungkin yang sudah menjadi bangunan. Yang lainnya sisanya adalah RTH, ruang terbuka hijau dan bentuk lapangan-lapangan. Nah, dari itu maka kita harus menggantikan sejumlah, setiap 7 meter persegi itu ada 1 biopori. Bingung kami, wah wakeh banget, kok ngendi iki? Ya, gitu ya. Awalnya sudah ada dulu biopori, tapi kan tidak begitu banyak. Dulu lahan-lahan masih terbuka. Dengan adanya di tahun-tahun terakhir ini bangunan-bangunan semakin bertambah, akhirnya juga harus menambah biopori, Bapak Ibu. Nah, biopori itu kebetulan Bapak Ibu, keuntungan kami dan juga merupakan kelemahan dari SMK Negeri 1 Trenggalek. Kami memiliki siswa yang sudah besar yang bisa diajak kerja bisa. Kami memiliki pengelasan, anak-anak bisa melakukan pengelasan yang sekaligus menjadi penguat kami dan juga sekaligus kelemahan kami, karena itu juga bisa menimbulkan limbah. Anak-anak gede kadang-kadang bisa diajak kerja, tapi yang lain juga bisa menjadi kelemahan kami. Kemudian yang berikutnya, anak-anak itu bisa bekerja dan bisa dituntun oleh Bapak Ibu guru mungkin melalui tim adiwiyata yang diselipkan ke mata pelajaran tertentu. Jadi langsung masuk ke mata pelajaran yang mengelola itu. Ada PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan kalau di SMK 1 Trenggalek. Ada mata pelajaran pengelasan untuk teknik pemesinan. Sehingga untuk ini anak-anak kami melaksanakan bahannya itu adalah menggunakan bahan praktek mereka. Ada juga kegiatan pengelasan sehingga membuat biopori yang itu. Bahan yang lain itu adalah menggunakan anggaran dari untuk ada yang sarpras kalau yang memang besar untuk sarpras, dan ada juga memang tim adiwiyata itu kami beri anggaran untuk mengelola kegiatannya. Membuat RKAS, tim adiwiyata membuat RKAS, ini memang kebijakan Bapak Kepala Sekolah ini nanti dari stakeholder. Tapi harus sesuai dengan RKAS, kalau tidak diprogramkan ya kami tidak akan memberi. Jadi awal-awal itu tim adiwiyata juga harus berpikir, oh bioporiku kurang sekian, maka saya harus mengajukan sekian. Oh ini saya menggunakan alat yang ini, alat ini berarti saya tidak harus ke saya, berarti nitip di sarpras. Oh ini berarti saya menggunakan bahannya anak praktek TPM, oh berarti anak bahan praktek TPM harus ditambah lagi bahannya selain tidak mengganggu kegiatan praktek mereka. Jadi mereka kegiatannya tapi harus kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Ide inovasi dari teman-teman adiwiyata harus selalu berpikir itu Bapak Ibu, sehingga kami bisa memenuhi biopori. Mungkin kalau kurang tidak banyak ya, bisa memenuhi biopori sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, yang sudah ditentukan 7 meter persegi untuk setiap bangunan Bapak Ibu. Nanti pembuatan biopori ini bisa dipresani di YouTube kami ataupun mungkin di Instagram, panjenengan saged meresani Instagram Adiwiyata SMK Negeri 1 Trenggalek, monggo. Kemudian yang berikutnya adalah barcode tanaman. Nah, barcode tanaman ini yang pertama sebetulnya idenya itu dari perpustakaan. Jadi Adiwiyata itu tidak berjalan sendiri Bapak Ibu, harus masuk ke seluruh lini, masuk ke seluruh mata pelajaran, makanya kurikulumnya kan juga harus ini ya. Perpustakaan kami kebetulan kemarin masuk ke kabupaten, provinsi, terus masuk ke nasional. Salah satu untuk di sana maju ke nasional dan bisa lolos dengan alhamdulillah dengan belum bisa yang terbaik tapi peringkat 3, salah satunya inovasinya adalah memiliki barcode di yang pertama kafe literasi. Kita punya kafe tetapi isinya di situ menunya barcode.
Barcode. Jadi menunya bukan menu makanan barcode, tapi barcode-nya bentuk barcode buku yang sudah masuk ke dalam QR code. Yang penting Bapak Ibu atau anak-anak semua memiliki aplikasi QR code itu. Kemudian usulan dari tim Adiwiyata, iki kayak pohon-pohon ini dibuatkan barcode. Ya, yang membuat itu dari perpustakaan Bapak Ibu, bukan Adiwiyata, tapi Adiwiyata punya ide ini. Ya. Kalau Adiwiyata pohon-pohon ini dibuatkan barcode, ya, dibuatkan barcode yang intinya isinya ya sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh teman-teman ya, mungkin ada manfaatnya atau jenis pohonnya ini pohon apa, pohon langka, pohon dari mana dan seterusnya Bapak Ibu ya. Itu tertempel menggantung di pohon-pohon tersebut atau tertempel. Karena kalau tertempel tidak boleh dipaku Bapak Ibu pohon itu, sehingga kita gantung-gantungkan. Nah, di pohon besar yang ada di depan itu juga kita ada barcode-barcode-nya itu. Ya, barcode mungkin saat ini banyak yang agak rusak barcode-nya karena di situ lekang, kena hujan, kena panas gitu Bapak Ibu. Mungkin kalau sudah waktunya penggantian juga penggantian. Itu yang menggantikan siapa? Tim Adiwiyata saja mengusulkan ke tim perpustakaan Bapak Ibu. Jadi kerjasamanya harus link ya, dengan seluruh lini Bapak Ibu ya. Selanjutnya selain barcode, tanaman barcode ya. Tanaman barcode, Mas Yoga, one man, one plan. Ya. Nah di sini untuk siswa baru SMK Negeri 1 Trenggalek itu kegiatan kita pada saat siswa baru itu yang sebelum pandemi Bapak Ibu. Pada saat pandemi ini semuanya terbatas, mungkin di Panjenengan juga. Walaupun ada mungkin masuknya mungkin bukan pas siswa baru tetapi setelahnya ya. Pada siswa baru itu setiap siswa membawa tanaman ya, dan juga harus merawatnya sampai tanaman itu hidup. Ya, setiap siswa membawa tanaman sampai tanaman itu hidup. Karena kan kadang-kadang cowok itu bawanya dicabut aja, ditancapkan di polybag atau di plastik atau di pot, tapi tidak dirawat lagi. Maka dia memiliki kewajiban merawat sampai pohon itu hidup. Itu yang kita maksud untuk one man one plan Bapak Ibu. Namun demikian Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita mengambil untuk bagaimana kita mengambil untuk kelebihan yang ada di sekolah, potensi yang ada di sekolah untuk kita jadikan sebagai unggulan di sekolah, itu kita tidak usah mengambil dari luar, meniru dari luar, tetapi kita mengambil potensi yang ada di sekolah itu. Kekayaan yang ada di sekolah itu apa? Kita lihat ya. Oh, saya memiliki banyak pohon, berarti saya bisa memanfaatkan pohon-pohon itu. Gunakan barcode itu tadi. Nah, pohon itu diperkaya yang kedua dengan ini. Anak-anak membawa tanaman bukan hanya tanaman bunga saja, tetapi juga bisa tanaman-tanaman keras dan tanaman langka. Tanaman langka utamanya Bapak Ibu, tanaman-tanaman langka. Nah, setelah itu selanjutnya Pak Yoga yang keempat. Nah, kompos atau sampah organik. Inilah Bapak Ibu yang unggulan kami yang memang dari kekayaan sekolah kami. Kekayaannya kami memiliki sampah yang banyak karena banyaknya pohon-pohon besar. Setiap hari bergerobak-gerobak sampah itu pasti kami peroleh, tidak usah beli. Tidak usah beli. Kebetulan kami beberapa waktu lalu masih ikut di kabupaten, kami mendapatkan komposter itu, juga pengolahan sampah yang dalam bentuk pengolahan yang digiling itu. Tetapi kami ada juga yang manual, membuat bak sampah besar yang digunakan untuk menampung tanaman-tanaman daun-daun kering Bapak Ibu. Dari daun-daun kering. Ini adalah merupakan unggulan kami sampai saat ini. Tidak usah yang aneh-aneh, tetapi sampah itu kita olah, kita berdayakan. Daun yang banyak kita berdayakan anak-anak ya, tim Adiwiyata atau
dijadikan satu bersama-sama dengan pengolahan limbah yang ada di sekolah. Karena kami di sekolah kami itu banyak sekali limbahnya, Bapak Ibu. Nah, di sini kami pernah memenuhi kebutuhan sampah organik dari LH Kabupaten berjumlah berapa ton itu Bu ya? 3 ton ya, bertruk-truk Bu saat itu. Kalau kami karena dipresani apa? Daunnya banyak banget. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita menunggu daun itu menjadi pupuk dengan sendirinya tentunya lama Bapak Ibu ya. Maka akan diolah dengan menggunakan proses pengolahan tertentu yang bisa dipresani di YouTube kami. Nanti bisa dipresani di YouTube, di Instagram juga ada dengan menggunakan mall. Itu mallnya juga buatan sendiri juga oleh anak-anak. Saya itu juga heran. Anak-anak kok ya nggak jijik ya seperti itu ya, saya gitu. Anak-anak kok ya sampai lepas baju keringatan kadang-kadang kalau enggak dilihat itu ternyata luar biasa semangatnya anak-anak. Kalau ini yang penting kita bisa memanage anak-anak itu sendiri. Ini adalah salah satu kekayaan SMK Negeri 1 Trenggalek yang kita peroleh dari lingkungan kita, yaitu sampah Bapak Ibu ya. Dengan adanya luas lahan yang banyak, pohon-pohon yang di sini juga pohon-pohon itu juga sudah besar, maka kita bisa manfaatkan itu. Kita cari peluang yang ada di SMK 1 Trenggalek atau di SMP 1 Trenggalek ini. Peluang kadang-kadang menjadi tantangan kita juga kok Bapak Ibu ya. Menjadi tantangan dan menjadi penghambat, tetapi yang penting tadi daunnya Pak Amir, teman-teman ini sudah sangat luar biasa semangatnya. Dan yang terakhir ya, ini sudah terakhir ya, kelima ya Mas ya. Pengolahan limbah kompos dan pengolahan limbah Bapak Ibu. Ada pengolahan limbah tahu. Dasarnya di sini yang awal yang pertama sebetulnya di APHP Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian di kami itu, jadi kita tetap melirik apa yang ada di sekolah kami. Sering membuat tahu. Ambune kok pesing ki opo ya, terus dibuangnya kemana? Gimana ini caranya? Baunya kok bau limbah tahu kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dasar itu di samping itu juga di Kabupaten Trenggalek ini kan banyak sekali produk-produk dari UMKM ya, dari masyarakat terkait dengan limbah, dengan tahu gitu. Karena kami orang masyarakat Trenggalek kan konsumsi tahu ya Bapak Ibu ya, kami orang Trenggalek konsumsi tahu tempe, tapi ini adalah limbah tahu. Dan pengolahan limbah tahu ini saged dipresani juga di YouTube kami, juga di Instagram, bahwa ini membawa anak-anak sampai lomba di tingkat nasional. Ya. Bisa mengolah limbah tahu sehingga bisa digunakan untuk dijernihkan, bisa digunakan untuk tanaman dan juga tanaman hidup dan juga untuk ikannya bisa hidup di sana. Kalau limbah tahu saja tidak mungkin bisa hidup. Jadi ada pengolahan khusus tertentu. Jadi ini melalui kegiatan karya ilmiah remaja, memang kebetulan ada kelompok ekskul KIR. Jadi ini juga Adiwiyata mengusulkan ini adalah limbah tahu. Nah, ada guru fisika yang sebagai pembimbingnya, ya sebagai pembimbing KIR, maka ini diolah ya menjadi bukan limbah lagi dan bisa dimanfaatkan. Itu Bapak Ibu antara lain inovasi dari SMK Negeri 1 Trenggalek yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya masih banyak inovasi-inovasi yang lain, utamanya di sini adalah penggunaan bahan bekas. Ya. Kalau Bapak Ibu meresani di SMK 1 Trenggalek pasti tidak ke sana, pinarak di ruang tunggu itu ada drum yang dibuat tempat duduk, kemudian ada kursi-kursi kayu, ada kursi-kursi dari besi. Mohon maaf Bapak Ibu, itu tidak beli kami tidak beli. Drum itu kami kan ada tempat oli, tempat bensin untuk anak-anak praktek, sudah bocor dan sudah karaten, akhirnya dibuat kursi oleh teman-teman. Usulan dari teman Adiwiyata itu dimanfaatkan gini. Kemudian kayu kami ada yang sudah tua, besar dan dimakan mati akhirnya. Pak Esnari itu mempertahankan tidak boleh dipotong.
Tapi itu kalau tidak dipotong nanti nunggu mati deh Pak Isnari. Dipotong karena nanti membahayakan, dipotong akhirnya kayunya digunakan untuk kursi. Besinya dari mana? Bapak Ibu kalau preso SMK Negeri 1 Trenggalek dulu yang bagian depan kan tidak seperti itu. Ada bangunan awal itu ternyata rangkanya besi. Kami kaya dan banyak sekali besi bekas, tapi yang ngelas sambat karena terlalu tebal. Akhirnya besi-besi itu kita gunakan kursi yang ada di taman depan itu Bapak Ibu, kursi untuk praktek dan lain-lain. Usulan dari teman-teman Adiwiyata. Ya. Jadi besi-besi itu tidak beli Pak kami itu. Nah, bagaimana merawatnya Bapak Ibu? Bagaimana merawatnya? Kerjasama Adiwiyata dengan Waka Kesiswaan. Pak Klasmit nanti, yuk lomba. Lombanya apa? Ngecat kursi. Lombanya apa? Membuat kaligrafi, membuat cat-cat yang ada di tembok. Kami SMK 1 Trenggalek hanya menyiapkan catnya. Menyiapkan catnya. Cat itu adalah dari bahan prakteknya kesenian dan juga sebagian usulan dari Adiwiyata. Adiwiyata ada mengelola anggaran tapi tidak banyak Bapak Ibu, untuk perawatan tanaman dan lain-lain itu ada anggarannya. Pokoknya kalau tidak dianggarkan kami memang tidak mau mengeluarkan, tidak bisa mengeluarkan dan tidak boleh mengeluarkan itu Bapak Ibu. Akhirnya itu jadi seluruh dinding-dinding atau tiang-tiang yang ada di luar yang dicat dengan tema-tema floral. Seluruh yang dicat dengan tema-tema tertentu, itu usulan tema pembuatan temanya adalah tim Adiwiyata, tetapi yang menggerakkan adalah dari OSIS dan dari Waka Kesiswaan. Jadi kerjasamanya tidak bekerja sendiri, tetap harus kuat bersama dengan Waka Kesiswaan, Waka Sarpras, kurikulum, humas, yang begini-begini sampai keluar itu adalah tugas dari humas sebenarnya, tapi humasnya tidak bisa karena humasnya lagi ujian praktek karena beliau teman produktif. Jadi Bapak Ibu tidak bekerja sendiri, tidak berjalan sendiri, jadi harus penuh dukungan dari seluruh pihak. Akhirnya jadi termasuk pot-pot kami, kursi-kursi kami, perawatannya menggunakan siswa yang dilombakan. Anak-anak dapat sertifikat, dapat nilai kesenian, kemudian juga dapat sedikit hadiah berupa makanan ringan karena itu bentuknya grup. Ya, itu sudah luar biasa kegiatannya. Dan anak-anak ternyata juga tidak saya duga hasilnya melebihi dari gurunya. Iya, lukisannya itu melebihi dari gurunya. Luar biasa. Ide-idenya itu enggak usah ditutup, biar saja. Saya dekati gitu, buat apa nak? Ini Bu bingung, coba yang dibuat 3 dimensi apa gitu. Ternyata saya ke situ besok lagi, loh bisa naik harimau, bisa naik burung, bisa naik apa dalam bentuk yang kayak beneran asli. Saya bilang, luar biasa. Anak-anak dilihat, ditunggu sebentar itu aja sudah seneng. Bahkan mereka sampai sore atau hari Minggu tuh kembali lagi. Ternyata Bapak, kita tidak mengira sama sekali ternyata anak-anak itu mempunyai hal yang luar biasa. Selain memang harus ada lomba-lomba, kalau Klasmit itu olahraga maunya, tapi dengan alasan pandemi kita kan tidak bisa melaksanakan itu. Kita bisa melaksanakan dengan prokes, dengan hal-hal yang membatik dan yang lain-lainnya. Jadi kita gunakan kolaborasi antara tim Adiwiyata sebagai yang memiliki ide, memiliki inovasi, diusulkan, dituangkan bersama-sama dengan teman-teman yang mempunyai kegiatan, apakah kesiswaan, apakah perpustakaan, ataukah pramuka dan yang lain-lainnya. Dengan catatan, tanda kutip, anggarannya harus dipikirkan mulai dari awal, Bapak Ibu. Penyusunan RKAS, Adiwiyata sudah harus berpikir, awal tahun saya mengajukan anggaran untuk perawatan tanaman saya jumlahnya sekian.
pembuatan taman baru sekian, perawatan taman sekian. Itu kalau yang lainnya ditempelkan di kegiatan-kegiatan OSIS dan kegiatan Sarpras. Yang berat-berat itu tidak mungkin di tim Adiwiyata, adalah di Sarpras. Kami tidak ada komite, Pak, sehingga gerakan kami juga terbatas. Jadi kegiatan teman-teman Adiwiyata SMK Negeri 1 Trenggalek ini memang luar biasa, banyak ibadahnya, ya, banyak ibadahnya. Tapi setelah dapat hasilnya kita lihat itu juga alhamdulillah menyenangkan, ya. Bapak Ibu, terlalu lama dan terlalu banyak yang saya bicarakan di sini bersama Bapak Ibu semuanya. Itulah sekelumit dari SMK Negeri 1 Trenggalek, dan saya juga berharap kiranya pertemuan kali ini bermanfaat untuk panjenengan semuanya dan juga kami dari SMK Negeri 1 Trenggalek terkait dengan persiapan Adiwiyata nasional maupun untuk persiapan Adiwiyata mandiri. Pertemuan ini bukan selesai sampai di sini saja, karena kami selain mengenalkan kami yang akan mengimbaskan ke panjenengan, kami juga sekiranya mengerti atau Bapak Ibu tim Adiwiyata preso apa-apa yang ada di SMA SMP Negeri 1 Trenggalek ini. Kalau fisik, secara fisik dari luar oke, tapi saya tadi gini, ini karena uangnya banyak ya, bilang gitu. Jadi potnya baru semua, itu potnya plastik-plastik semua. Kalau SMK 1 pakai limbah biasanya, Pak. Pakai bekas-bekas, pot-pot bekas-bekas, pot kayu, kemudian barang-barang bekas yang biasa banyak digunakan anak-anak itu biasanya menggunakan itu kalau untuk tempat-tempat tanaman dan yang lain-lain. Tapi kalau di sini semuanya pure, bagus semuanya ya Bapak Ibu ya, bagus semuanya. Tempat-tempat bunganya dalam bentuk pot baru plastik, itu biasanya kita diwajibkan untuk menghindari hal itu. Tapi kalau sudah ada ya tidak apa-apa, kalau sudah tidak ada dilanjutkan dan dirawat. Untuk yang baru, inovasi yang baru, gunakan bahan-bahan yang dari bahan ramah lingkungan, yang bahan bekas yang ramah lingkungan, yang tidak beli. Kalau untuk kita anak-anak suruh bawa itu juga banyak ternyata. Saya tuh apalagi kalau kita lihat anak-anak SMP itu seneng, ya Allah coba ya kalau anak-anak SMK bisa kayak SMP, mudah sekali digiring gitu ya, karena kami terbiasa dengan anak-anak itu bekerjanya biasa di bengkel sehingga tidak bisa serapi kayak di SMP 1 mungkin ya Bapak Ibu ya, apalagi anak-anak kami banyak yang laki-lakinya. Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya bahwa kami melaksanakan ini adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana rancangan dari LH Kabupaten sebagai pengimbasan ke SMP Negeri 1 Trenggalek. Harapannya pengimbasan ini apa yang kita berikan, apa yang kita kerjakan bersama itu nanti juga merupakan bahan yang bisa panjenengan gunakan untuk ke Adiwiyata nasional ya. Kurang lebihnya itu, dan sekali lagi kalau mungkin ada penyampaian dari Bapak Ibu yang lain atau tim Adiwiyata atau yang lainnya untuk sekedar kami bisa mengenal SMP Negeri 1 Trenggalek ini, ataukah tim nanti mau berkunjung atau sewaktu-waktu Bapak Ibu biasanya kalau tim Adiwiyata Kabupaten itu berkunjung ke SMK 1 itu tidak jam kerja, sewaktu-waktu itu berkunjung, dilihati sampah-sampah kami, dilihati ini. Jadi memang ya harus seperti itu, yang namanya Adiwiyata apalagi sudah provinsi mau ke nasional itu sudah menjadi budaya Bapak Ibu, sudah budaya. Itu benarkah ini budaya ini seperti itu, sehingga kadang-kadang tidak mampir ke depan, langsung serut ke belakang. Tidak di depan, kalau di depan saya percaya, jadi langsung ke belakang begitu ya Bapak Ibu. Mungkin teman-teman nanti bisa meresani, mungkin kalau mohon maaf kalau mungkin tidak sempat hari ini, mungkin lain waktu dari tim ini, karena masing-masing tim ini mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan yang ada di
makro Excel, untuk penguatan makro Excelnya Bapak. Kalau di makro Excel malah saya juga kurang begitu ini teman-teman ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kami waktu di sini dan berkenan menjadi sekolah imbas dari SMK Negeri 1 Trenggalek. Tapi mohon maaf untuk mengatakan sekolah imbas, dan itu saya berat sebetulnya, sharing bersama saja nih Bapak ya. Sharing bersama, itu judul aja lah itu ya, itu judul aja yang memang diperlukan untuk kebutuhan kami ya, mungkin dan juga kebutuhan panjenengan. Sebagai pelajaran lagi nanti kalau nanti panjenengan akan menjadi sekolah adiwiyata mandiri kelak, insya Allah pasti arahnya ke sana ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas sambutannya yang luar biasa, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada SMK Negeri 1 Trenggalek. Mohon maaf jika ada hal-hal dari saya khususnya dan juga teman-teman tim yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya, utamanya di Bapak Kepala Sekolah, atas tingkah laku tindak lanjut kami ataupun segala sesuatunya yang tidak berkenan di Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Suharyati. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi kami yang mau maju ke Sekolah Adiwiyata Nasional. Acara selanjutnya sosialisasi adiwiyata di Sekolah Imbas kepada tim LH dari SMK Negeri 1 Trenggalek, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Amir, Kepala SMP Negeri 1 Trenggalek, dan juga Ibu Suharyati, Kepala SMKN 1 Trenggalek, serta hadirin yang berbahagia. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Suharyati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan menjadikan SMP Negeri 1 Trenggalek sebagai sekolah binaan. Itu hanya judulnya saja, karena kita sebenarnya satu level maksudnya. Jadi kalau misalkan ilmu ya 11-12 mungkin gitu. Jadi hampir tidak ada bedanya. Cuman kenapa kita ngambil SMP 1 kemarin, sebenarnya pertimbangannya kita sudah juga banyak. Yang pertama, level kita sama, tapi saya ngambil dekatnya saja, dan insya Allah niat kita baik, niat kami baik, insya Allah Allah ridho, sehingga ada simbiosis mutualisme antara penjenengan tim adiwiyata SMKN 1 tim dari SMP Negeri 1 Trenggalek dengan SMKN 1 Trenggalek. Itu saja niat kami. Kita bisa sharing, bisa berbagi. Unggulan yang kita punya sudah disampaikan oleh Bu Suharyati tadi. Jadi ada biopori, kita berharap dengan adanya jumlah biopori yang memadai sesuai dengan aturan di LH, kita tidak lagi menyandang gelar sebagai penyumbang banjir di Kabupaten Trenggalek. Kenapa? Karena sekian persen, 75% lebih tanah dari 2,5 hektar yang ada di sekolah kami, itu kami tutup dengan paving sama bangunan, sehingga jangan sampai dari pihak misalkan ada LH atau dari pihak manapun memberikan alamat kepada kami adalah penyumbang banjir karena tanahnya tertutup oleh paving, sehingga kita mencoba di setiap dari depan sampai belakang sekolah kami, di area sekolah kami itu kita buat biopori. Jadi di lapangan olahraga, di tempat anak-anak main futsal, itu juga kita beri biopori. Itu yang pertama. Terus untuk yang lainnya, unggulan yang lainnya kayak kompos dan sebagainya, ya hanya tujuan kita juga timbang dibuang percuma,
ternyata anak-anak bisa memanfaatkan dengan baik. Inovasi untuk yang lainnya seperti tanaman ikut beradiwiyata karena kita tempeli dengan barcode, itu ternyata juga akhirnya menjadi sesuatu. Jadi akhirnya menjadi sesuatu karena anak-anak dimanapun berada, semua sekian persen tanaman itu kita gantungi dengan barcode. Jadi pada saat anak-anak lewat dengan menggunakan HP-nya, anak sudah bisa langsung tahu kalau ini tanaman apa. Kalau misalkan terkait dengan perpustakaan juga bisa langsung mengambil buku jenis apa, bisa langsung dibaca di tempat yang anak-anak sukai. Jadi kita ada beberapa RTH, tujuannya adalah untuk memfasilitasi anak-anak biar anak-anak merasa nyaman di sekolah. Dari yang kami sampaikan, yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, cerita tentang sekolah kami, mungkin ada dari SMP 1 yang ada yang bisa diadopsi, ada yang bisa diadopsi dari yang kami miliki, dan kami bisa membantu, minimal bisa menjadi pendamping pada saat misalkan biopori atau composting dan lain sebagainya, kita bisa sharing bersama. Terus yang berikutnya kalau untuk makro Excel Mbak Sailendra nanti kita bisa di luar saja, di luar acara ini, mungkin ada hari-hari mendatang kita bisa. Sebelumnya saya sampaikan, mungkin belum disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, kegiatan dengan judul sosialisasi adiwiyata di sekolah Imbas, kita nanti agenda kami mulai dari Februari, sebenarnya kemarin awalnya Februari sampai dengan September akhir, itu kita nanti ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah sosialisasi seperti hari ini. Yang kedua nanti kita adalah di pelaksanaan atau teknisnya. Jadi kalau penjenengan nanti misalkan saya mau mengadopsi tentang barcode misalkan, kita bisa penjenengan sharing dengan kita, mungkin kita bisa membantu. Jadi pada saat pelaksanaan atau teknisnya nanti kita membawa beberapa barcode yang ada. Atau misalkan biopori kita mau sharing tentang biopori. Oke, kita menjadi pendamping penjenengan di sekolah, tempat-tempat mana saja. Jadi kita nanti bisa kerjasama dengan siswa. Jadi pada saat pelaksanaan nanti ada kami tim adiwiyata dengan tim adiwiyata penjenengan, dan siswa kita libatkan pada saat pembuatan biopori dan lain sebagainya. Dan yang ketiga nanti adalah tahap ketiga adalah evaluasi. Evaluasi nanti ada 2 tahap, saya buat 2 tahap, tahap pertama dan tahap yang kedua, sehingga di tahap yang kedua saya berharap bulan September akhir itu semua sudah deal. Jadi sudah makro Excel, mungkin penjenengan kalau misalkan ada yang bisa kami bantu, kita sudah selesai di September akhir tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf ada khilafnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu dari tim Adiwiyata SMP 1, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada tim Adiwiyata dari SMK Negeri 1 Trenggalek. Monggo disilakan, mungkin dari Pak Kirno atau dari teman-teman tim yang lain. Tes 1, okay. Monggo kalian disambi. Bapak Ibu, nun sewu, kami dari SMP 1 mungkin nanti disambut oleh Ketua Tim Adiwiyata atau mungkin anggota Adiwiyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit mungkin kami akan juga setelah mendengarkan paparan dari Bu Suharyati, mungkin dari Mbak Dani, berkaitan dengan program unggulan yang tadi disampaikan di SMKN 1 Trenggalek. Kalau kita lihat mungkin kita itu homogen, sejenis mungkin ya. Jadi ya maksud saya bukan
ya levelnya level tinggi sana. Maksud saya dari karakteristik geografisnya atau karakteristik kondisi real di lapangan mungkin hampir identik SMK 1 dan SMP 1 Trenggalek. Ya. Ya, jadi mungkin kalau tadi kalau lihat dari program unggulan yang pertama untuk biopori mungkin ya di sini kami sudah berusaha buat tapi kurang banyak sekali untuk jumlah biopori karena luas lahannya yang segini cuma bioporinya belum ada 20 mungkin. Ya, jadi itu hampir sama mungkin sana karakteristiknya juga bekas sawah, di sini juga bekas sawah dan kaya akan sumber air juga sama ini. Terus yang kedua tadi masalah yang berikutnya barcode tanaman, insya Allah kami juga sudah ada Bu Dani, sudah hampir semua kami juga mau punya barcode tanaman. Dan yang ketiga tadi yang dicanangkan pada waktu program MPLS One Man One Plan, insya Allah kami juga sudah melaksanakan. Ya ini yang keempat ini Bu Dani. Jadi kami mungkin banyak berguru yang keempat ini. Terutama tadi sudah disampaikan oleh Bu Suharyati bahwa di sana juga kaya sekali akan sampah, terutama adalah sampah organik. Wonten mriki sami mawon Bu Dani aja di kaya sekali sampahnya ben enjing niku sekitar 2 gledek nggih organik. Tapi sayangnya non sewu, mungkin kalau di SMKN 1 sudah ada proses pembuatan kompos yang mungkin lebih cepat dan lebih bermakna, tetapi kami di sini masih kekirangan Bu Dani. Terus makanya kami untuk habis ini kami akan berguru terutama yang pengolahan sampah organik. Ngoten nggih. Jadi kami betul-betul tadi tadi di mana? Di gambar di slide tadi sudah ada pengolahan sampahnya. Alatnya juga saya apresiasi sangat jos sekali karena itu juga produk sendiri kami belum bisa buat di sini. Dereng gadah nggih dereng saged nggih. Sampahnya namung dilebetaken datang tempat sampah sementara ada pembusukan secara alami itu aja. Jadi belum ada mekanisme dari kami untuk pengolahan sampah ke tingkat yang lebih lanjut itu. Iya. Lah nek didelek gede blas. Lah itu sudah bisa wirausaha. Kalau kita memang jadi kami nanti mungkin perlu berguru banyak nanti untuk di pengolahan sampah organik. Sedangkan program unggulan yang berikutnya tadi yang saya cermati di pengolahan limbah tahu, mungkin ini kalau di sana sangat relevan sekali. Di sana ada jurusan THPP ya Bu ya. Jadi untuk prakteknya anak-anak memang ada produk tersendiri buat tahu. Sedangkan kami di sini mungkin belum ada. Ya, jadi kami memang jadi kalau kita lihat program unggulan yang ada di SMK 1 Trenggalek 1, 2, 3, 4 mungkin kami homogen, tetapi kami akan berguru di pengolahan sampah organik. Sedangkan program yang kelima nanti kami juga akan punya produk opo sing tak diunggul nih. Dereng gadah isih mikir. Apa Mbah Imam sing fetos ya. Kalau di sana saya tepat sekali mungkin karena di sana ada pelajaran THPP yang berkaitan dengan pengolahan hasil pertanian, di mana produknya banyak tahu, banyak sekali yang lain, tempe mungkin. Kalau di sini kami mungkin belum. Jadi sekali lagi Mbak Dani, mangke nanti kami yang keempat, kalau program unggulan kita sama yaitu di pengolahan kompos sampah organik, kami akan nanti berkunjung ngriko ngoten. Insya Allah seperti itu. Mungkin disambung teman saya yang lain. Terus ada beberapa yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan adiwiyata di SMP Negeri 1 Trenggalek. Yang pertama terkait dengan kebersihan sanitasi dan drainase. Untuk drainase di SMP 1 Trenggalek ini sudah terkoneksi antar gedung ya, namun kadang-kadang perawatan yang masih perlu ditingkatkan sehingga drainase yang sudah terkoneksi ini sebenarnya sudah ada ujungnya kemana, tetapi cuma dalam pengerukan sampah palet istilahnya Bu ya, itu yang belum terprogram secara rutin gitu. Kemudian untuk sanitasi Bu, sanitasi sudah
kita buatkan notis ya di masing-masing tempat sanitasi. Cuma kami punya kurangan di dalam perawatan Ibu ya. Dalam perawatan mungkin nanti di di SMK 1 Trenggalek bisa menyampaikan pengalamannya bagaimana mengelola, memelihara, merawat sanitasi yang ada di sana. Kami banyak sekali sanitasi yang ada di SMP Negeri 1 Trenggalek ini. Kemudian sampah sudah disampaikan oleh Pak Muji tadi. Kami ini kaya sama mungkin dengan SMK 1 Trenggalek, kaya dengan daun Ibu ya, panen raya itu, panen raya sama air Ibu ya, sama-sama ini kedua-duanya sama. Cuma kalau di SMK 1 sudah punya alat canggih untuk mencacahnya istilahnya ya. Kami tidak punya alat cacahnya Bu. Jadi ya ditumpuk di sana, kita buat gorong-gorong di situ. Tapi gorong-gorong itu karena di tanah kita ini kedap air, teksturnya ini kedap air, maka gorong-gorong itu pun tenggelam dimakan oleh air. Ini ya kalau bahasanya orang Jawa kekel gitu ya. Kekel gitu. Buatkan biopori ya tenggelam dimakan air gitu Kak. Itu musim penghujan ya Bu ya. Tapi kalau musim kemarau baru berfungsi Bu. Tapi kalau udah ke penghujan semuanya tenggelam. Lapangan pun yang di tengah, lapangan yang di tengah-tengah itu ya termasuk tenggelam dimakan air gitu Pak. Artinya begini, ketika anak bermain sepak bola, maka di tanah lapang itu anak-anak sepatunya, kalau pakai sepatu ya sepatunya tenggelam Bu. Karena kedap air gitu. Barangkali saya sampaikan juga karena ini limbah daun tadi, harapan nanti sudah ada contoh yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang ada di SMK 1 Trenggalek, jadi diolah kemudian akhirnya dijadikan pupuk tadi Ibu ya, sudah bisa ditiru. Namun saya belum melihat bagaimana mengolah air yang begitu banyak. Di sini banyak sekali Bu air ini. Jadi saya sampaikan tadi gorong-gorong 2 aja yang 1,5 itu sudah tenggelam sudah. Tenggelam. Jadi kalau maunya dulu dikasih daun itu taruh di dalam gorong-gorong itu, nanti dikasih cat apa itu nama BF5 itu ya, taruh itu kemudian nanti membusuk. Tapi ternyata juga tenggelam juga gitu. Ada lagi di depan sana juga begitu. Jadi jadinya jadi sumur gitu. Bukan biopori. Kalau biopori airnya kan tenggelam ya, meresap ya. Tapi kalau sumur airnya kan naik. Nah ini jadinya bukan biopori tapi malah sumur gitu. Ya, bukan sumur resapan Pak. Kalau resapan airnya meresap, tapi di sini malah jadi sumur gitu. Tanahnya naik gitu. Ya, bahasa Jawanya kekel tadi itu ya. Ya ini barangkali nanti perlu kita diskusikan begitu Bu. Limbah air, bukan limbah air ya namanya ya, air yang kandungannya sangat tinggi yang ada di tekstur tanah ini juga mengandung air. Saya kadang-kadang berpikir Bu, wah ini apa anaknya diolah jadi tenaga listrik ya. Jadikan generator gitu diolah, ini enggak usah bayar listrik gitu ya. Lumayan nih barangkali kondang Pak. Karena ini mungkin tidak ada di sekolah lain yang akan kaya dengan air dan kita olah menjadi tenaga listrik gitu Pak. Ya, ya, ya mudah-mudahan terwujud Pak ya. Maka kan di SM kan banyak ahli-ahli teknik di sana Bapak Ibu. Ya nanti kita bawa ke sini, kita suruh ngajari bagaimana mengolah air ini menjadi energi listrik gitu. Ya. Komandani Pak Muji beres kabeh. Untuk penanaman dan pemeliharaan pohon, ini kemarin gerakan 1000 pohon Bu. Ya ternyata pohon 1000 itu bunga terutama, ini ditanam di SMP 1 itu semuanya habis, kurang malahan Bu ya. Ini sebagian akan keluar, kita tanam keluar di Jaas atau di gunung yang lain, nanti kita tanam di tempat lain. Sebagian juga disetorkan ke LH. Kemudian untuk inovasi kemarin juga muncul
gerakan untuk anak-anak tidak membawa kemasan plastik tapi tumbler Pak kemarin ya. Sudah alhamdulillah berhasil. Ya, ternyata akhirnya juga mau membuat inovasi lewat plastik pun juga bingung karena memang nggak ada plastik di sana, nggak ada plastik. Kemudian perangkat nyamuk, Bu Koiri kemarin ya Bu Koiri ya. Ya di sini tuh kayak nyamuk Bu, nyamuk kaya sekali di sini Bu, banyak sekali nyamuk di sini. Termasuk di depan itu di belakang itu nyamuk banyak sekali. Kalau bisa menangkap nyamuk itu ya mungkin luar biasa gitu. Karena memang ya ciri khas adiwiyata salah satunya ya ada ular, ada burung, ada nyamuk gitu barangkali ya. Ya, ingat saya gitu. Kalau ada burung masuk ke sini berkicau, oh berarti ini syarat adiwiyata. Gitu. Yang kedua ular Bu ya. Ya sudah sambangi ular. Iya. Iya seringkali saya kemarin dangger di ALC itu awal gurak satu sudah pergi, kemudian saya ganti sarapan, muncul lagi yang besar, jebolan sikil gitu. Ini ciri-cirinya adiwiyata berhasil. Iya, terus publikasi Bapak Ibu ini juga di medsos, juga ada di jurnal, ada pernah kita di jurnal di SMP 1 Trenggalek, kita pernah melaksanakan itu. Kemudian untuk pembentukan kader adiwiyata kami punya 200 kader adiwiyata, karena mohon kalau salah diluruskan Bu, betul kan 20% ya Bu kalau salah ya dari jumlah seluruh siswa kita. Ada 200 ya, ada 200 kader adiwiyata. Nah ini jumlah kekuatan kita banyak sekali. Kader-kader adiwiyata tinggal sekarang memanfaatkan bagaimana memberdayakan dari kader adiwiyata itu. Yang juga personel juga banyak di sini, saya pikir juga di SMK 1 juga banyak. Mudah-mudahan nanti dengan pengimbasan ini kami jelas tambah semangat, karena gurunya juga tidak jauh Bu, cuma SMK 1 itu. Nanti mohon izin Bu Har, sewaktu-waktu perlu ini gitu saya meluncur langsung menemui Bu Deni. Saya baru kenal Bu di WA. Di kopi tadi juga di sini namanya Bu Deni mana ya barusan tadi Bu. barusan. Oke. Jadi mohon sekali lagi saya garis bawahi Bapak Ibu ya, yang dari SMK 1 kami mohon pemikiran juga dalam pengolahan sumber daya air yang sangat melimpah, terutama kalau sumber daun tadi kayak sudah ada banyak di situ contohnya pengolahannya, cuma yang kami butuhkan tadi air gitu. Karena kami sebenarnya sudah punya embung di sana ya, sudah ada di pojok sana depan kantin sana untuk penampungan air, cuma ternyata tidak mampu menampung itu. Karena memang gunanya terbatas, mungkin kayaknya kalau tidak salah 6x6 ya Pak mungkin ya, inilah 6x6 depan kantin Pak. Nah itu dengan menampung dengan air yang ada di tanah di sini tidak mampu gitu. Jadi dampaknya seperti tadi itu, kita kasih biopori ya bioporinya dimakan air gitu dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sailendra nambah. Niki ahli makro Excelnya Bu. Ini mboten Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Untuk dari saya, mungkin semalam juga sudah kami sampaikan kepada Bunda Dani nggih, untuk tim kami di SMPN 1 Trenggalek itu jujur saja kami tahun ini itu baru saja selesai untuk tim sekolahnya, tim pengembang sekolahnya baru saja selesai menyusun SPMI atau EDS.
Nah, untuk penyusunan IPMLH dan rencana GPBLHS-nya itu kami belum, Bu. Jadi kebetulan sekali, keleresan sangat hari ini kami diberikan bimbingan dari SMKN 1 Trenggalek. Kami mohon sekali untuk bimbingannya untuk penyusunan IPMLH dan juga rencana GPBLHS-nya. Karena apa, Bu? Kemarin saat kami maju provinsi itu kami yang masih banyak kesalahan, banyak kekurangan itu justru di penyusunan IPMLH dan juga rencana GPBLHS dan juga di evaluasinya. Nah, itu kami sangat membutuhkan bimbingan sekali untuk terutama di awal ini, Bu, karena ini kan memang kegiatan Adiwiyata itu harus diawali dengan pembentukan penyusunan IPMLH dan juga rencana GPBLHS. Nah, ini yang saya rasa perlu segera urgent di awal itu mungkin menika nggih Bu Danik nggih. Lajeng untuk yang kedua, menika kan di sini sudah hadir seluruh koordinator maupun tim inti dari tim Adiwiyata SMPN 1 Trenggalek. Nah, nantinya kami semua tim, semua aspek dari penanggung jawab folder itu pasti kami akan membutuhkan bimbingan dan juga binaan dari SMKN 1 Trenggalek, dari tim SMK 1 Trenggalek. Oleh sebab itu kami nanti mohon tiap-tiap koordinator dari tim kami itu untuk diberikan kontaknya dari tim SMKN 1 Trenggalek, misalnya Pak Atmadi di bagian sampah misalnya. Nanti supaya mudah langsung mendapatkan bimbingan dari koordinator yang ada di SMKN 1 Trenggalek Mekaten. Jadi itu yang diharapkan dari tiap-tiap koordinator kami nanti agar dalam penyusunan makro Excel maupun pengerjaan fisik kami itu kami benar-benar intens dalam pembinaannya, dalam pelaksanaannya, ngaten. Secara umum dari saya seperti mekaten mau mungkin akan disambung oleh Bu Koir mungkin. Monggo, pas, nggih dari teman yang lain, dari Pak Atmadi mungkin. Oh, belum. Nggih, mekaten dari saya, mohon maaf banyak kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu, saya tak mencoba menanggapi, nanti biar dilengkapi tim Adiwiyata kalau kurang. Terima kasih sharing dan pertanyaan dari Pak Muji, Pak Kirno juga Bu Sailendra. Pak Muji itu keluarga besar SMK Negeri 1 Trenggalek. Karena garwanya di SMK 1 Trenggalek, maka tadi disebutkan APHP paseh banget karena garwanya di APHP. Iya. Nah, itu yang buat limbah tahu ini ya istrinya Pak Muji ini. Iya, Bu Sailendra ini dulu juga sempat di SMK Negeri 1 Trenggalek sebelum kemana dulu? Pacitan ya. Ya, Panggul, Pacitan, Panggul dan akhirnya ke sini ya. Jadi juga masih keluarga besar SMK Negeri 1 Trenggalek dulunya ya. Bapak Ibu, terkait dengan Pak Muji yang disampaikan Pak Muji tadi, barcode sudah ada, sudah banyak yang ada ya, one man, yan plan sudah ada ya, pembuatan sampah ya. Nah, ini ya nanti sama ya dengan Pak Kirno tadi, ini untuk sama untuk pengolahan sampah, pembuatan pengolahan sampah. Nanti teman-teman tadi Bu Sailendra juga sudah sambung kontaknya langsung siapa, nanti monggo dipersilakan kontak dari Bapak Ibu. 24 jam pendak Bu? Iya, hasil karya SMK 1. Hasil karya. Tapi masa pandemi itu memang semuanya ya, mungkin di masa pandemi itu sekian tahun itu sangat ini sekali, sehingga
pengelolaan sampah atau pengumpulan sampah itu kami hanya tergantung pada caraka, petugas kebersihan, ya petugas kebersihan. Lah ini mulai lagi kan sudah mulai 100%, kembali lagi ke 50%. Kembali lagi ke 50% ya. Kembali lagi ke caraka yang nanti ada pertanyaan juga tadi yang dari Pak Kirno nanti disambung nanti ya. Nah terkait limbah apa yang inovasi apa ya kalau mau dicari di sini, sudah banyak inovasinya. Hampir sama memang, kita juga mewah, mepet sawah, kita juga panen daun, panen air. Air ini Pak, ini sekaligus menjawab yang irigasi. Pada saat itu sore-sore itu baru dibangunnya jalan ditinggikan untuk depannya SMK 1. Depan SMK 1 dulu kan jalannya sebenarnya di bawahnya sekolahan ya. Setelah dibangun ditambah-tambah itu ada bangunan jalan, ditinggikan akhirnya lebih tinggi jalannya dibanding sekolahnya. Pada saat hujan saya di depan itu air itu kayak luar biasa. Saya takut kayak sungai. Air terjun kayak sungai. Apalagi yang lapangan itu kan sudah dibeton tidak bisa air kemana-mana, langsung masuk ke SMK 1. Saya foto, saya video, pada saat itu saya kirimkan ke Pemkab. Waktu itu ada siapa ya, saya Pak Yuli apa siapa gitu ya, saya mohon ini lab kami langsung kebanjiran saat itu, lab yang ada di depan. Waktu itu hujan deras pertama dan setelah pembangunan itu baru pertama langsung ada hujan deras. Akhirnya Pak Mulnya besok, waktu itu masih Pak Mul, kami masih di kabupaten sehingga kami berani komunikasi dengan di sana. Pak Mulnya besoknya langsung tindak SMK 1. Resani ternyata di depan itu tidak ada gorong-gorong kami. Dari ujung tidak ada gorong-gorong. Akhirnya langsung bersama Perkim, langsung telepon Perkim, tolong ini SMK 1 sekolahnya kebanjiran akibat dari peninggian jalan, sehingga tolong dibuatkan gorong-gorong. Kok ya langsung ya Pak ya, alhamdulillah. Saya dibuatkan gorong-gorong dengan penuh kedalaman di depan sekolah itu, tapi di ujungnya tidak. Jadi yang bagian kanan kami itu enggak, jadi langsung depan sekolah kami yang diberi itu. Jadi yang dari ujung itu tetap masuknya ke sekolah kami akhirnya. Tapi kita sudah ada dalam banget kok, itu lumayan juga lebar. Akhirnya masuk ke sungai. Di situ kebetulan ada sungai kecil, parit ya, parit besar. Kalau parit besar, kalau sungai kecil. Kalau sungai itu dibilang sungai itu kekecilan, kalen lah. Got gede ya. Itu dibuang ke situ airnya. Nah, itu kita manfaatkan juga, sama dengan kita Pak Kirno dulu. Kami di sekolah itu juga kalau hujan bingung sekali akhirnya belakang sekolah itu kita buat parit. Sudah ada juga kalau di sini ya. Keliling gedung itu parit, tetapi harus ada pembuangan. Kalau tidak ada pembuangan itu tidak bisa. Kebetulan di keliling sekolah itu dulunya ada got parit yang lilingi sekolah. Lama-lama habis ditanami oleh petani dan lubangnya itu ditutup. Lubangnya itu ditutup, kan kita ada punya lubang-lubang itu. Lubangnya ditutup juga masalah bagi kami. Akhirnya kita bawa ke depan, jadi lewatnya tetap keliling gitu ke depan, akhirnya lewatnya ke depan. Tetap akhirnya bisa keluar. Itu yang pertama, penanggulangan. Yang kedua, waktu biopori kami masih sedikit dan juga membuatnya asal. Kedalamannya tidak memenuhi syarat, jumlahnya juga masih sedikit. Lapangan kami itu juga sering penampungan airnya sering banyak. Anak-anak olahraga tetap murai dan yang lain-lain. Akhirnya itu, alhamdulillah teman-teman Adiwiyata membuatkan biopori yang cukup dan kedalamannya memang sesuai dengan itu. Akhirnya air-air yang menggenang sudah bisa tertanggulangi. Untuk di lapangan, di tempat-tempat upacara, di tempat itu sudah tidak ada lagi air-air yang menggenang, walaupun kami sudah banyak paving. Kalau mungkin ada air yang mengenang, saya langsung Adiwiyata, ini kok nek banyu mengenang, oh iya pun kurang bioporinya di bagian situ, mesti itu kurang di situ, karena ada juga kami yang buat polisi tidur. Nah, dengan adanya polisi tidur itu kan terhalang airnya. Di situ tuh tempat air akhirnya. Nah itu berarti di situ tuh perlu adanya biopori, karena jalan kami untuk ke belakang tuh panjang tuh anak-anak. Kalau enggak ada polisi tidurnya, kadang-kadang kalau pulang tuh anak-anak jalannya ya luar biasa, bawa kendaraan itu.
Itu kalau terkait dengan air sama mungkin penambahan, saran kami penambahan biopori, mungkin bioporinya kurang. Biopori kurang. Iya, resapannya juga mungkin sama Pak, kita menggali baru dapat gorong-gorong 1, gorong-gorong 2 ya penuh dengan air lagi kayak sumur, sama persis dengan kami. Sama. Untuk air resapan kayaknya tidak bisa berfungsi, kayaknya itu sama itu kita. Jadi biopori yang ini ya, topografinya sama dengan sana. Kiri kanan sawah ya, mewah ini termasuk sekolah-sekolah mewah nih Bapak Ibu. Nah, tadi Pak Kirno mau membuat apa Pak Kirno? Energi air luar biasa, kita buat bendungan di sini nanti ya Pak ya. Tempat penampungannya yang jadi masalah nanti mungkin ya. Itu luar biasa kalau itu bisa mungkin dibuat aja yang mini ya, yang mini sebagai percontohan ya. Yang digunakan bisa digunakan untuk satu ruang lab saja misalnya untuk pengaliran listriknya dan lain-lain. Kalau kami kan menggunakan sel surya kalau di sekolah itu, kalau di sini air monggo dimanfaatkan. Nah, kalau tadi Pak Muji masalah limbah, di tetangga panjenengan ini banyak limbah loh. Limbah rumah sakit, limbah medis, infus terutama jangan maskernya ya. Infus, monggo itu banyak ya kalau mau membuat ini kerjasama dengan pihak rumah sakit karena tetanggaan kan kerjasama dengan pihak sana. Sekarang takut Pak ya. Sekarang takut. Pensterilan dan lain-lainnya untuk saat ini mungkin takut. Kalau dulu limbah medis itu bisa digunakan untuk penyiraman tanaman dengan menggunakan itu kan bisa karena ini tetangga banyak mempunyai limbah terkait dengan hal itu. Itu juga bisa digunakan inovasi. Itu sekaligus Pak Kirno tadi nggih Pak Kirno ya. Ya, apalagi tadi Pak Kirno luar biasa, sudah luar biasa sekali. Banyak sekali inovasinya sudah 1000 pohon, kemudian kemasan plastik. Kalau kemasan plastik itu kami sudah lama kantin, waktu ada kantin dilarang menjual makanan yang berbungkus plastik. Aqua plastik pun kalau di kantin saya tidak perbolehkan. Ya, aqua di kantin pun kita tidak perbolehkan. Di kantin, di UPJ, kalau kami di masing-masing jurusan ada unit produksi ya Bapak Ibu ya. Ada unit produksi, kopses itu juga kita tidak perbolehkan. Nasi bungkus itu harus menggunakan daun. Enggak mau ya enggak usah jualan di sini. Nah, kemarin ada masuk sedikit, anak-anak masuk sebentar dan ada istirahat itu ternyata ya oke daun ya, saya gitu. Awalnya lupa mungkin ya, loh kok pakai styrofoam, kok pakai ini, mau jualan apa enggak, saya gitu. Karena yang saya izinkan jualan sementara ini baru teman-teman dari dalam, teman-teman yang dari dalam, ya dari Caraka ada yang bawa jualan, dari Satpam ada yang, tapi dititipkan di kantinnya APHP dan juga di UPJ ataupun di Kopses. Semuanya harus dalam bentuk daun, tidak ada lagi jualan dalam bentuk plastik, produk-produk plastik, kecuali produknya APHP, produknya garwane Pak Uji ini. Boleh, karena apa? Di sana ada proses packaging atau pengemasan. Itu dijual boleh bungkus plastik, karena mereka ada pelajaran itu. Selain itu tidak boleh iri, kayak gitu. Alhamdulillah jalan. Ya minumnya ya pakai gelas. Pakai gelas, jual teh, tidak boleh juga jualan apa yang berwarna-warna itu tidak boleh makanan kami. Awalnya ya wangel delik-delik, budani sidak kayak ini. Dipeleru ibu kula kali kantin gitu. Menghabiskan katanya, lu menghabiskan kok enak malah. Alhamdulillah memang pada saat awal itu ya luar biasa. Sekarang biasa tidak lagi ada sampah, akhirnya mau membuat inovasi dari plastik. Tidak bisa menurut panjenengan gitu ya, memang sebaiknya inovasi tidak dari plastik karena itu juga jangan membawa bahan bekas plastik yang dibawa ke sekolah karena kita sendiri sudah melarang, kita tidak plastik. Anak-anak membawa limbah plastik dari luar ke dalam itu juga malah jadi bumerang bagi kita gitu, Bapak Ibu. Nyamuk banyak dipelihara ya Pak ya. Ini kalau di sana nyamuk banyak Pak Isnari tak ura-ura. Pak Esnari, neng ngisor ki taman wae nyamuk, pohonnya jenengan kurang dhuwur. Jadi kita naikkan pohon-pohonnya. Terus di situ dikasih kursi-kursi disobo anak-anak. Akhirnya nyamuk melayu, ye.
nyamuknya hilang. Dulu taman di sebelah itu yang disebut hutan kampus itu, dulu tidak ada kursinya, lewat kona mungkin dengklu misalnya mau ngambil sesuatu ya, karena di situ ada pohon jambu, ada apalagi Pak, buah-buahan semuanya yang ada di situ ya. Itu plak-plek aja nyamuknya, piye caranya ya. Akhirnya ditinggikan agak tinggi, terus kemudian dibuat taman lah itu, bawahnya ada kursinya, sering disobo anak-anak. Nyamuknya hilang sekarang. Iya Pak, nyamuknya hilang, agak tinggi, agak ditinggikan. Kalau nyamuk karena khawatir nyamuk demam berdarah juga, karena ini anak-anak kita juga kalau berasal dari sekolah ini nanti juga berbahaya ya. Pohon-pohon dinaikkan, hewan banyak sama Pak berarti ya. Ular itu kalau satu dipindah, kadang-kadang di ruang pertemuan itu saya sebelum duduk noleh-noleh dulu, karena biasanya kalau habis hujan itu dia ngelimpruk di itu di gurak anaknya melebu mboke. Saudara-saudaranya masuk ya Bapak Ibu ya. Ya publikasi alhamdulillah kader Adiwiyata sudah lebih dari kalau ini kader ini kami itu mengambil kader-kader dulu itu dari SMP yang dari Adiwiyata Pak dulu. Tapi anak-anak sekarang kan yang kader-kader itu sudah pada lulus selama 3 tahun pandemi ini, sehingga kader kami itu juga sudah mereteli habis itu. Selama 3 tahun pandemi ini yang kita bina dulu, yang dari sekolah-sekolah Adiwiyata dari SMP 1, dari SMP 2 yang paling banyak itu dari SMP 2 itu sudah pada habis yang kelas 3 ini mau lulus ini, jadi harus membuat lagi kader baru, risikonya itu. Nah itu untuk Bu Sailendra ya, ini nanti tugasnya Bu Dani untuk pengembangan sekolah Bu Dani, penyusunan IPM-LH, kemudian monggo nanti untuk kontaknya diberikan hubungan dengan Bu Dani. Bu Sailendra tadi manggilnya Bunda karena ini Bu Sailendra dulu pernah jadi putrane Bu Dani di SMK 1 Trenggalek ya. Mungkin itu Bapak Ibu, adakah yang tadi kelewatan atau ditambah dari teman-teman yang lainnya? Insya Allah terkait kuncinya itu tadi adalah pengolahan sampah ya Bapak Ibu, pengolahan sampah. Monggo nanti kita pun juga harus mulai mengkondisikan kembali tempat kami, karena tempat kami yang lama itu kita sudah bangun bongkar menjadi gazebo Merdeka Belajar gitu. Terus tempat pengolahan sampahnya kita sisihkan, kita buat yang lebih besar lagi ya, lebih besar lagi kita sisihkan ya, dikit-dikit. Kalau alhamdulillah kalau SMK itu ada beberapa jenis bantuan Bapak Ibu terkait fisik yang dari pusat ya. Nah dalam waktu dekat ini kami juga akan membuat inovasi pengolahan limbah, bukan pengolahan ya pengolahan termasuk ya, untuk oli, karena kami di SMK 1 itu ada TKR yang teknik kendaraan ringan ataupun TBSM yang banyak menggunakan oli bekas. Kami kita manfaatkan, ada bantuan rehab, kita manfaatkan untuk pembuatan itu. Kemarin di APHP juga itu kita manfaatkan untuk pembuatan yang ini. Kalau ada rehab, bantuan rehab, yang penting itu APBD itu bisa untuk dibuat yang lain-lain. Yang penting juga rehab. Kalau DAK itu paten, enggak bisa bergerak. Rehab kelas ya kelas. Kebetulan ini kemarin APBD sehingga kami buat nempel di situ, kita buat untuk rehab di bengkel, ditambah dengan pembuatan penampungan limbah itu. Kami kemarin juga bingung Pak, kok ada yang datang tiba-tiba itu. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan yang hal pertama kali kita ketemu pada kali ini. Alhamdulillah luar biasa kita berkesempatan bertatap muka dengan panjenengan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tambahan dari tim Adiwiyata, monggo. Ini hari Jumat atau mungkin dari siap untuk komunikasi secara di luar kegiatan ini. Monggo saya kembalikan. Ada tambahan? Semua yang sudah disampaikan Bu Har sudah menjawab semua pertanyaan dari Pak Kirno, Pak Muji,
dan Dek Sailendra juga mungkin ada yang dalam hati masih bertanya-tanya, sudah terjawab semuanya. Untuk selebihnya mungkin kita bisa sharing di luar acara menika nggih. Nggih, terima kasih menika kemawon. Bapak Ibu, demikian tadi acara sosialisasinya cukup selesai, nanti kita lanjutkan di forum selanjutnya. Acara selanjutnya MOU dan komitmen bersama untuk beradiwiyata. Monggo Pak Gena. Apa nih? Sing apa? Komitmen carry. Jadi nanti doa sini ya doa penutup, terus komitmen MOU nanti di bawah. Lagi, iki apa? MOU. Sing komitmen bersama untuk beradiwiyata. Untuk Bapak Muhammad Amir Mahmud dan Ibu Suharyati disilakan. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Amir Mahmud dan Ibu Suharyati. Nanti untuk komitmen bersamanya kita lakukan setelah penutupan acara di bawah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita akhiri acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Imam Bukhari. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Imam Bukhari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengimplementasikan di dalam kegiatan adiwiyata kita. Ala hadiniha min kulli niyatis shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi fi majidah
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tanjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasayyikhina wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa hawwin hisab. Allahumma yassir lana umurana wa rahati li qulubina abdanina wa salamah fid dinina wa dunyana. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Serangkaian acara sosialisasi adiwiyata di Sekolah Imbas dan MOU serta komitmen bersama untuk beradiwiyata di SMP Negeri 1 Trenggalek oleh tim LHSMKN 1 Trenggalek selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan yang terakhir yaitu MOU serta komitmen bersama untuk beradiwiyata berada di lantai